Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihil arda ba'da mawtiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat Masjid Salahuddin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, di awal sekali saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi dan ingin mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa di dalam arti dengan ikhlas menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan dengan ikhlas pula tentunya menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam suatu kesempatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan seekor lebah. Ia makan yang bersih-bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih. Dan yang terpenting jamaah sekalian, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang dihinggapinya. Hadis Ahmad Al-Hakim Al-Bazar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, seorang mukmin adalah manusia, adalah hamba Allah yang memiliki sifat, yang memiliki ciri, yang memiliki karakter yang unggul. Sifat, ciri dan karakter yang unggul itulah yang membuatnya memiliki keistimewaan dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya. Sehingga dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, peran dan tugas apapun yang mereka emban, maka semuanya dilakukan dengan cara-cara yang santun dan bijaksana, yang membuat orang lain, membuat tetangganya, membuat masyarakatnya menjadi bahagia dan sejahtera. Kalau demikian itu jamaah sekalian, maka hamba Allah yang seperti ini jadilah manusia yang seperti dijelaskan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang artinya,
manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat, yang paling banyak memberikan faedah kepada manusia yang lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kehidupan ini agar menjadi indah, kehidupan ini agar menjadi menyenangkan, kehidupan ini agar menjadi sejahtera, tentunya membutuhkan manusia-manusia seperti di atas. Menjadi apapun, ia akan menjadi yang terbaik. Peran dan fungsinya sekali lagi selalu membuat orang lain menjadi bahagia dan sejahtera. Bukan justru sebaliknya jamaah sekalian, kehadirannya di alam ini justru membuat orang lain, membuat tetangganya, membuat masyarakatnya menjadi menderita dan sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sejenak marilah kita bandingkan apa yang dilakukan oleh binatang ciptaan Allah yang namanya lebah dengan apa yang seharusnya kita lakukan kalau kita yang hadir di masjid yang mulia ini mengaku sebagai seorang mukmin. Berikut ini adalah sifat, adalah karakter, adalah ciri binatang ciptaan Allah yang namanya lebah. Ciri lebah yang pertama, lebah hinggap di tempat yang bersih dan selalu menyerap yang bersih-bersih. Lebah hanya hinggap di tempat-tempat pilihan jamaah sekalian. Lain halnya dengan binatang ciptaan Allah yang lain, yang juga berupa serangga yaitu lalat. Hewan yang satu ini mudah kita temui di tempat sampah, di tempat yang berbau busuk. Tetapi lain halnya dengan lebah. Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga, lebah hanya akan mendatangi buah-buahan, yang pada akhirnya suatu saat nanti lebah akan menghasilkan sebuah zat yang dapat meningkatkan imunitas manusia, meningkatkan kesehatan semua, yaitu menghasilkan nektar atau madu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah 158, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, makanlah yang halal lagi baik apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, oleh karenanya jika dia mendapatkan sebuah amanah dari siapapun datangnya amanah itu, maka dia akan menjaganya dan melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Ia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan korupsi, nepotisme, pencurian, penyalahgunaan wewenang, apalagi berdusta. Yakinlah jamaah sekalian bahwa harta, bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar tidak akan membuat hidup kita menjadi bahagia. Justru sebaliknya jamaah sekalian, harta dan kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar membuat manusia pada akhir tuanya menjadi sengsara dan menderita. Banyak fenomena bahwa saudara-saudara kita di akhir tuanya justru menjadi buruan negara. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, sifat atau karakter lebah yang kedua, lebah mengeluarkan sesuatu yang bersih. Siapa yang tidak kenal madu lebah? Semuanya tahu jamaah sekalian bahwa madu lebah mempunyai khasiat yang luar biasa untuk meningkatkan imunitas manusia.
Tetapi jamaah sekalian, mari kita berdiri bersama. Dari organ tubuh manakah keluar nyawa begitu? Itulah salah satu dari istimewaan lebah. Dia produktif dengan kebaikan, dia produktif dalam kebajikan. Bahkan jamaah sekalian, dari organ pada tubuh binatang lain yang hanya mengeluarkan sesuatu yang menjijikan, yaitu dominan mengeluarkan kotoran, justru pada lebah mengeluarkan dominan adalah madu atau nektar, dan sedikit sekali jamaah sekalian mengeluarkan kotoran. Akhir-akhir ini ada sebuah riset, di samping nektar atau madunya, air liur pada lebah juga berkhasiat untuk meningkatkan imunitas manusia. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, sifat atau karakter lebah yang ketiga, lebah tidak pernah merusak. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis di atas tadi, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang dihinggapinya. Begitulah kita seharusnya sebagai seorang mukmin jamaah sekalian. Ia tidak pernah melakukan perusakan dalam hal apapun, baik perusakan material maupun perusakan non material. Bahkan kehadiran lebah di alam ini justru membuat alam ini menjadi stabil. Kita doakan bersama, mudah-mudahan alam ini tetap stabil, sehingga anak cucu kita nanti bisa menikmati alam ini dalam kondisi yang stabil pula. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, sifat lebah yang keempat, lebah adalah binatang pekerja keras. Lebah sangat viral bahwa lebah adalah binatang ciptaan Allah yang ukurannya sangat kecil, mempunyai sifat pekerja keras. Ketika muncul pertama kali dari biliknya sangat menetas, lebah bekerja membersihkan biliknya untuk telur yang baru, dan setelah berumur 3 hari ia memberikan makan larva dengan membawakan serbuk sari dan serbuk madu. Begitulah jamaah sekalian, hari-harinya penuh dengan semangat berkarya dan penuh dengan semangat beramal. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, sifat atau karakter lebah yang terakhir yang kelima, lebah tidak pernah melukai kecuali apabila dia diganggu. Lebah tidak pernah memulai atau menyerang binatang lain. Ia akan menyerang binatang lain manakala merasa terganggu atau terancam oleh binatang lain atau lingkungannya. Dan untuk mempertahankan kehormatan umat lebah itu, mereka rela mati dengan cara melepas sekatannya pada tubuh pihak yang diserang. Musuh tidak perlu dicari, tetapi jika ada, kita tidak akan pernah lari. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, itulah 5 sifat, 5 karakter, 5 ciri binatang ciptaan Allah yang sangat kecil yang namanya lebah. Mudah-mudahan kita yang ada di masjid yang mulia ini selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, apapun profesi dan pekerjaan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat minimal buat rumah tangga kita masing-masing. Alhamdulillah, apabila profesi dan pekerjaan kita bisa bermanfaat buat orang lain, buat masyarakat, buat bangsa dan negara, terutama bermanfaat buat agama Islam tercinta. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, di akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di masjid ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun pada saat ini, kalaupun pada detik ini ada di antara saudara-saudara kita, ada di antara handai tolak kita, ada kalau kedua orang tua kita yang sedang sakit apapun jenis penyakitnya, sedang sakit terbaring di rumah sakit, sedang sakit terbaring di rumah, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya dan segera sembuh kembali dalam kondisi sehat walafiat.
Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dimudahkan dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan putra-putri yang salih dan salihah, sehingga bisa membanggakan kita sebagai orang tua, dan akhirnya mudah-mudahan keluarga tercinta kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti di dalam surganya Allah, surga Jannatul Na'im. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi fil ula wal akhirah wal hukmu ilayhi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma aslih ahwal al muslimin fi Filistin. Allahumma aslih ahwal al muslimin fi Filistin. Allahumma aslih ahwal al muslimin fi Filistin wa min kulli makan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ahdil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahdil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahdil kafarata wal musyrikin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi ajallu akbar.